Belum diketahui penyakit apa yang diidap Roy Suryo usai diperiksa sebagai tersangka. Dan kali ini para penuding ijazah palsu Pak Jokowi benar-benar merasakan akibatnya. Bahkan rekan-rekan, dilansir dari beberapa sumber, ternyata sudah ada yang mohon maaf mendapatkan ganjaran kurungan badan. Ini adalah memang konsekuensi yang harus diterima oleh para penuding ijazah tersebut. Nah, memang kalau diperhatikan, kasus tudingan ijazah palsu ini bukanlah sesuatu ataupun barang baru terhadap Pak Jokowi. Sebelum Roy CS bersuara soal tudingan ijazah palsu, rekan-rekan, ada Bambang Tri yang pada saat itu menjadi tersangka. Nah, memang menarik kalau kita perhatikan pola isu ijazah ini benar-benar sangat bisa dikatakan sebagai pola template serangan terhadap Pak Jokowi yang ternyata endingnya rekan-rekan mereka ini sama-sama jadi tersangka. Waduh, gimana tuh? Ayo deh kita analisa bersama. Prasangka dan fitnah yang beredar gitu loh terhadap Bang Egy. Banyak yang bilang menuduh menerima duit uang 100 miliar dan sebagainya. Kalau memang ada, buktikan saja. Mana fotonya, mana datanya gitu loh. Ya, ada nggak uangnya gitu loh. Alirannya di mana? Silakan. Kalaupun ada yang bilang apa ya, mungkin narasi-narasi dari Bang Aka juga. Saya sebelumnya tadi saya disinggung ya. Pertemuan laporan itu sebenarnya dari pihak keluarga tidak tahu, Bang. Ya, itu memang murni mungkin perasaan batinnya Bang Egy sendiri atau ayah saya sendiri yang merasa dihina sedemikian rupa dan demi fitnah sudah melampaui batas lah. Meskipun kami secara keluarga marah, kesal juga gitu ya. Tapi kami masih memahami lah posisi-posisi seperti Pak Roy Suryo, mungkin kuasa hukumnya, tapi statement-statement yang dan narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya, khususnya Bang Aka juga menurut saya sangat melampaui batas, sehingga saya juga menegur. Sebagai junior saya hormat sama Bang Aka, saya baik-baik saya WhatsApp gitu ya, sampaikan itu sebelum laporan, 1 hari atau 2 hari sebelum laporan. Nah, pada saat memang ternyata sudah ada laporan, memang baru saya undang secara keluarga untuk kita ketemulah Bang Aka dan tim, kalau dan teman-teman yang lain kalau mau minta klarifikasi ya langsung lah, bisa ke Bang Egy, kalau nggak nyambung bisa ke saya, ada nomor saya, tapi nggak pernah itu. Yang ada semua narasi yang tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti apapun, menjelek-jelekan Bang Egy. Oke. Yang melindungi siapa? Enggak, yang melindungi siapa? Anda ini membuatkan opini ataupun statement yang Loh, ini kan memang forum opini. Saya tidak sebut nama Anda, nggak usah ngerasa. Bukan, nggak usah Anda bilang baper. yang melindungi nggak siapa? usah baper. Sebutkan namanya yang melindungi. Saya bicara dari sisi opini publik kelompok sipil. Zamannya Prabowo, Anda merasa? Ya sudah. Prabowo udah berarti tegas dia. siapa yang bilang itu? Proses hukum. Jadi jangan Anda menimbulkan suatu opini yang seolah-olah ada pembiaran dari pemerintah. Saudara tadi juga beropini. Ini memang forum opini. Yes, jika Anda tidak mau beropini, tapi ya harus sudah by jangan sampaikan data. statement. Bukan opini, Saudara tapi dia tanggung bisa jawab. saja menyampaikan Anda opini bisa berdasarkan seperti itu, data, Mas. bisa Anda berdasarkan kan seorang logika. pengacara. Tidak semua opini Seharusnya Anda berdasarkan berbicara data. by Ada pakai data dong. logika, Anda kesimpulan, berbicara by penalaran. data, bukan omong-omong. Bukan seperti Anda yang klaim sepihak. Saya boleh. Jadi saya bilang Bang Aiman, jadi kalau kita berbicara, saya teringat Nggak suatu bisa begitu. Dia tadi tidak komentari saya. Sekarang komentari. Jadi Bang Aiman ya. Saya minta Aiman yang menengahi. Kalau Aiman yang menengahi, saya mau. Saya juga minta Bang Aiman, kalau yang berbicara sini harus punya data. Saya bingung. Agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah-tengah Poinnya yang mana? masyarakat gitu. Poinnya yang mana? Soal melindungi civil society. Ya, saya katakan begini. Ada pemerintahan bekerja. Kemudian ada kelompok kritik yang mengkritik pemerintahan. Kelompok sipil harusnya setidaknya mendiamkan atau mengkritik pemerintahan dengan versi dia. Tapi justru ikut mengkritik pengkritik. Inilah buzzer bahasa sekarang gitu loh. Saya mau boleh Anda bukan mengkritik, tapi Anda sudah memfitnah. Memfitnah siapa? Yes, Anda bilang tadi para pembalak liar itu tidak pernah tersentuh hukum. Saudara jangan itu baper. sudah tuduhan itu. Jangan baper. Bukan. Jangan baper. Anda sudah menyampaikan suatu Sudah dijelaskan nggak paham juga. Gitu loh. Enggak. Bung Ubed. Itu khusus Roy Suryo tak berkata sepatah kata pun. Roy bahkan harus dipapah oleh tim kuasa hukumnya saat menuju mobil.
Belum diketahui penyakit apa yang diidap Roy Suryo usai diperiksa sebagai tersangka. Ini kan sudah ada pernyataan Bang Kozin dari keterangan teman-teman KKN-nya Jokowi menjelaskan bahwa ada pengalaman di situ KKN bersama dengan Pak Jokowi, sehingga dari pihaknya Jokowi ini bisa yakin dengan pernyataan itu mematahkan tudingan yang Anda bersama dengan teman-teman tudingkan kepada Pak Jokowi selama ini soal ijazah. Iya, saya kira kalau meminjam analogi masakan, sidang ini terlalu banyak micin ya, terlalu banyak penyedap rasa yang kalau terlalu banyak justru membuat orang mual begitu. Kenapa demikian? Karena soalan yang diperdebatkan publik kan soal keabsahan dokumen, bukan soal panggilan Jack atau Jokowi atau Mulyono, dan itu sebenarnya sesuatu yang repetisi kami alami pada saat kami mengadili perkara Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Jadi sebenarnya kontradiksi dan juga anomali itu banyak terjadi di sidang Surakarta pada beberapa tahun yang lalu, dan hari ini juga terjadi lagi misalnya soal gitar listrik. Jadi relevan sekali sebenarnya menanyakan ikhwal sesuatu yang kontradiksi pada peristiwa yang dirasakan saat itu belum ada pada soalan tentang ada atau tidaknya KKN, dan bahkan sebenarnya tidak relevan juga ya menggunakan pendekatan panggilan Jack untuk memastikan apakah dia benar-benar anggota KKN atau bahkan dia benar-benar memiliki ijazah asli. Bahkan semestinya primary evidence-nya itu yang harusnya dihadirkan oleh kubu Joko Widodo di peradilan yang ada di Surakarta. Namun sayangnya meminjam otoritas polisi yang merasa bahwa ijazah tersebut masih dalam kewenangan penyidik disita lalu tidak bisa dihadirkan, dan itu sebenarnya kesalahan fatal kubu Jokowi di Surakarta karena tidak bisa menghadirkan primary evidence yang sebenarnya bisa ya disandingkan dan diperbandingkan dengan primary evidence yang dimiliki oleh kubu Pak Taufik. Sehingga kalau Anda merasa bahwa tudingannya sekarang ijazah Jokowi tapi menghadirkan teman-teman KKN-nya itu tidak relevan? Ya, tidak relevan dari sisi bahwa dokumen itu asli atau tidak, bahwa mungkin saja itu dibangun narasi seolah-olah benar ada proses dan proses sudah dilakukan tahapannya KKN dan seterusnya. Iya, tetapi sekali lagi justru orang-orang yang hadir ini kan selalu berbeda. Ini bukan orang-orang yang dulu pernah reuni-reunian beberapa kali yang walaupun kemudian ada foto yang ditunjukkan, ini kan bukti bahwa ada pengalaman KKN di Boyolali. Dan foto terakhir kan disampaikan itu bukan foto langsung dan itu diambil dari Barreskrim, itu yang mengkonfirmasi bahwa ini adalah sidang yang dipersiapkan, bukan sidang yang alamiah begitu. Oke, Bang Rasman, kalau menurut Anda mana yang lebih sahih? Pernyataan dari teman-teman KKN Jokowi yang kemarin hadir di sidang atau penelusuran yang dilakukan pihak Roy CS langsung ke Desa Ketoyat? Begini, proses peradilan itu adalah sebuah pencarian oleh majelis hakim untuk mencari kebenaran material dari sebuah perkara. Oke? Jadi, kita sebagai seorang lawyer tidak punya kapasitas untuk menilai pantas atau tidaknya seseorang dihadirkan di persidangan. Kalau saya bisa sampaikan sebagai ketua umum kami Jokowi, Pak Jokowi ini selama ini orang yang wait and see. Ada gugatan citizen lawsuit di Solo dia hadapi, ada Dumas di Barreskrim dia hadapi, dan Pak Jokowi itu 3 bulan bahkan 6 bulan baru dia melakukan upaya hukum, yaitu di Polda Metro Jaya. Nah, karena itu maka kalau kita sebagai orang hukum, kan jelas dalam hukum itu teorinya disebut dengan fakta sunt potentiora verbis. Ya, bahwa ada banyaknya kata-kata di luaran, itu akan terpatahkan oleh satu fakta. Fakta apa? Kalau citizen lawsuit di PN Solo itu telah membuka fakta dengan menghadirkan saksi yang memang KKN bersama Pak Jokowi, maka apalagi yang harus dibantah di situ? Dan tetap relevan menurut Anda ya, Bang? Oh, sangat relevan, sangat relevan. Karena itu maka justru saya melihat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan mulai kocar-kacir, ketakutan sehingga mau menguji ke MK dan lain sebagainya. Kalau saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, kalau memang kita ingin mencari kebenaran dari ijazah Pak Jokowi, monggo kita lanjut ke pengadilan, kita buktikan di sana bersama-sama palsu atau tidak ijazah Pak Jokowi. Bang Kozainuddin bilang bahwa banyak micinnya dalam tanda kutip persidangan-persidangan selama ini, tepat nggak tuh Bang? Kalau Kozainuddin dan teman-teman ini kan memang selalu membumbui kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas gitu ya. Apa urusannya mecin dan tidak, ini bukan masakan. Yang kemarin mereka bilang KUHP Solo, KUHP Solo. Ini ngawur semua. Kalau saya sebagai seorang lawyer, saya katakan, Anda yang mempersoalkan apa? Saya tanya kepada klien, keabsahan ijazah Pak Jokowi kan? Ya sudah. Sekarang Anda tersangka, kita ajak supaya kejaksaan yang memeriksa perkara ini untuk lanjut menjadi P21 dan ke persidangan. Mari kita tonton, karena seluruh Indonesia akan live kan TV, mungkin live juga melalui media sosial untuk memastikan ijazah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi tidak ada masalah. Pak Rasman, Anda dipandang takut menurut Bang Rasman? Ya, itu kan tafsiran dari orang yang tidak mengikuti kasus baik yang di Solo maupun yang di Barreskrim, termasuk juga di Polda Metro Jaya. Saudara Rasman itu kan bukan pihak. Dia baru belakangan hadir sebagai kami Jokowi yang tidak jelas juga juntrungannya dalam perkara ini, dia bertindak untuk dan atas nama kepentingan siapa. Karena terlalu banyak
banyak buzzer-buzzer Jokowi yang bertebaran untuk membela Jokowi. Tapi kembali ke soal yang sedang diperdebatkan, dan memang hari ini berkas itu sudah dikembalikan. Itu membuktikan memang apa yang dilakukan oleh penyidik juga masih mentah, karena P19 kemarin dikembalikan dengan 3 petunjuk: pendalaman terhadap saksi, pendalaman terhadap ahli, bahkan pendalaman terhadap barang bukti. Dan karena pendalaman barang bukti salah satunya adalah kami mengajukan adanya uji laboratorium forensik independen, maka sudah semestinya Polda masuk ke sana, dan Joko Widodo tidak perlu khawatir kalau memang ijazahnya asli, ditunjukkan di Surakarta juga tidak bermasalah, diuji secara forensik independen juga tidak masalah. Namun narasi yang dibangun itu kan orang diajak pada cerita-cerita yang tidak ada kaitannya langsung. Sehingga kalau menurut Anda, kalau Anda terlibat dalam kasus yang disidangkan Siti Nurhaliza itu, Anda mau nanya apa kedua teman rekan KKN Jokowi ini? Anda lihat ijazahnya langsung tidak? Anda sudah lihat dokumen ijazahnya itu tidak? Anda sudah tahu nggak hasil uji laporan forensiknya tidak? Anda ini di sini dalam kapasitas sebagai teman Jokowi itu ada pertemuan sebelumnya tidak? Apakah benar Jack itu alamiah atau Anda persiapkan? Itu seolah-olah Anda akrab dengan Joko Widodo. Apakah Anda terinspirasi dari film Titanic sehingga panggil saudara Joko Widodo Jang Jack? Jadi selalu saja akan banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang untuk mendelegitimasi. Karena begini, karena di sidang pidana itu kita mencari kebenaran material. Tidak ansi soal jawaban apa yang disampaikan, tetapi latar dan apakah ada relevansi jawaban itu dengan perkara yang disidangkan. Bang Rasman, dari pihaknya Bang Kozinudin masih meragukan itu, gimana tuh? Saya tertawa geli. Kenapa? Kalau Kozinudin banyak cerita bahwa mengatakan pertanyaan itu kurang cerdas, bisa jadi karena kurang tajam, harusnya ditanya A, B, C, ya. Anda koordinasi saja dengan Taufik. Kenapa Taufik tidak tanya itu kepada mereka? Kalau orang sudah ber-KKN bersama-sama, artinya ada proses akademik yang dijalani. Sehingga ya dipastikan bahwa ijazahnya asli. Bagaimana harus dia tanya, mana ijazahmu cocok apa enggak? Saya S1, S2, S3, S1 saya 2. Saya mana ada, saya ngomong sama teman saya, kita udah lulus ya, nih ijazahmu mana, ijazah saya, enggak ada gitu-gitu. Yang ada itu adalah ketika diperlukan ijazah, ada yang mau PNS, ada yang menjadi hakim, ada yang jadi pengacara. Itu yang prosesnya. Jadi kalau kita pengacara, nggak usahlah ngawur ngidul kemana-mana. Karena konteks berpikir seorang pengacara, dia harus cermat dengan apa yang sedang dilakukan. Maka saya katakan, kalau saya dikatakan masuk di tengah jalan, keliru besar. Karena saya sudah tahu dari awal, bahkan Bang Egy itu sudah cerita ke saya, ada banyak masalah di dalam, sehingga mereka ternyata dari 8 tinggal 2. Ada lagi proses hukum yang sedang berjalan. Salah satu penyebab dari kerusakan dan soliditas mereka di dalam adalah peran Kozinudin yang terlalu menganggap dirinya paling pintar dan cerdas. Padahal di mata saya dia nothing, nggak ada apa-apanya. Makanya saya hanya katakan bahwa kalau kalian memang ingin mencari kebenaran material dari seorang ijazah Joko Widodo, ayo kita bertempur di pengadilan. Silakan kita bertarung di sana. Karena di sanalah uji yang disebut dengan Pak Jokowi, forum saya untuk membuktikan bahwa ijazah saya tidak palsu dan tidak abal-abal. Begitu. Tapi kan kalau ini kan kasusnya juga masih P19, belum lengkap berkasnya di Bang Rasman. Begini, itu yang saya katakan tadi, kalau dia lawyer yang sudah berpengalaman, saya ini menangani klien sudah ratusan kali, kalau bilang 1000 enggak, karena saya juga baru 8-9 tahun. Tapi saya juga pernah menjadi tersangka. P19 saya saja itu hampir 1 tahun. Jadi itu hanya proses melengkapi, bukan berarti sesuatu yang luar biasa. Maka kalau ada proses P19 memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan. Nah kalau ternyata nanti mereka tidak sanggup, baru lain ceritanya. Tapi kalau di mata saya, kalau baru hanya tiga yang perlu dipenuhi oleh penyidik, itu ringan sekali. Sampai kemarin kan dibilang-bilang ungkit-ungkit ada Solo lagi terlibat, makanya bolak-balik Bang Rasman, gimana tuh? Oh tidak ada hubungan itu. Jadi jangan selantiasa menyudutkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Karena melihat dari gerakan Roy Suryo dan kawan-kawan, akhirnya Pak Jokowi menyatakan melalui ajudannya bahwa tidak lagi ada yang namanya restoratif justice. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Rasman itu kan tidak bernilai ya, dusta belaka. Kenapa? Karena hadirnya Rasman itu bagian dari strategi pecah belah dan adu domba Jokowi, yang akhirnya juga menghasilkan 2 orang yang kemudian berdamai, dan itu dianggap sebagai prestasi dari Joko Widodo. Selanjutnya, saudara Rasman juga tidak punya kompetensi untuk mengajari kami tentang beracara. Dirinya sendiri kena masalah juga divonis bersalah begitu. Artinya apa? Apa yang disampaikan Rasman juga tidak ada korelasinya dengan perkara ini, dan Rasman tidak punya kompetensi
berkompetensi untuk mengajari Inilah kami. kalau bicara Bahkan dengan Rasman orang sendiri hukum di yang perkara ini pintar, juga tidak ada hubungan korelasi langsung, baik secara hukum apalagi secara politik begitu. Namun sekali lagi sebagai orang yang bisa jadi ya sudah mantep derek Jokowi atau taklid buta kepada Joko Widodo, maka sudah menjadi tugas seorang Rasman untuk membela, kendati pembelaannya itu seperti selai rambut yang belah 7 yang tidak akan bisa menghambat kebenaran yang hari ini sedang diperjuangkan oleh suara rakyat begitu. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan kepada saudara Rasman. Jadi tidak perlu mengajari advokat lainnya untuk beracara. Fokus saja pada dirimu. Apakah dirimu sudah punya putusan terhadap banding yang maju, yang dimana saudara sudah di sampai dituding bagian pecah belah dari kasus ini nih Bang Rasman, gimana tuh? Makanya dari awal Agustus lalu saya sudah katakan, sesungguhnya kalian tidak solid. Dan terbukti memang Bang Egy Sujana itu memang keluar karena dia merasa didiskriminasi. Salah satu peran utama yang membuat dia tidak nyaman itu adalah saudara Fauzinuddin. Itu harus menjadi cross check kepada saudara. Dan memang perkara ini tidak ada kaitannya dengan solid atau tidaknya. Inilah yang kemudian dibangun kubu Jokowi untuk memecah belah dengan menghadirkan orang seperti Rasman ini. Dulu ya. Oke, lalu kemudian bagaimana seorang lawyer yang katanya pintar bawa ayat, bawa hadis, mengatakan bahwa Rasman bersalah? Dan dia sudah melebar-lebar kepada pokok persoalan yang tidak ada kaitannya dengan persidangan Solo. Itulah Rasman. Inkrah atau tidak sudah putusan terhadap saya. Makanya kalau kalian ini tidak mampu berdebat dengan lawan orang yang mendukung Pak Jokowi, kalian selalu melakukan argumen summa hominem, menyerang pribadi orang kembali lain. ke konteks. Dia melakukan argumen summa hominem, sementara saya tidak boleh. Bagi saya mengatakan bahwa saya hakul yakin Pak Jokowi ijazahnya asli, dan saya hakul yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan jika dibawa ke pengadilan mereka akan divonis bersalah. Itu keyakinan saya. Oke, Bang Rasman, terima kasih. Bang Ahmad Kosidudin, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Rekan-rekan, kalau kita perhatikan di tengah panasnya perdebatan, di tengah padatnya perdebatan dalam isu ijazah Pak Jokowi, memang kita pula jangan melupakan peristiwa yang terjadi sebelumnya terkait misalnya Bambang Tri yang kurang lebih sama-sama menuding ijazah palsu Pak Jokowi dan mendapatkan konsekuensi, mendapatkan ganjaran, dan ini ternyata bukan pertama kali yang dilayangkan fitnah serupa terhadap Pak Jokowi. Ketika Bambang Tri sudah reda, kini ada lagi orang-orang ataupun pihak-pihak yang kembali berarti istilahnya menggaungkan skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan ketika dituntut balik, mereka jadi tersangka. Nah inilah, karena kan sebenarnya rekan-rekan di sini simpel saja. Pihak kampus yang mengeluarkannya sudah mengkonfirmasi asli, maka dari itu berulang kali saya katakan ini kan sebenarnya kasus kalau kita mau debat soal palsu atau tidaknya sudah tidak relevan karena sudah dikonfirmasi asli oleh UGM itu sendiri. Kemudian rekan-rekan kalau kita perhatikan ya ini adalah kita tinggal menunggu bagaimana jalannya tuntutan balik Pak Jokowi dan bagaimana rampungnya tuntutan balik dari tim Pak Jokowi tersebut, dan tentu saja ini benar-benar menjadikan semacam pukulan telak yang sangat menyelekit bagi para penuding ijazah palsu tersebut. Lantas kalau menurut Anda bagaimana nih?